Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu. Semoga kita selalu ada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial. Sekilas Ibu akan bahas pada pertemuan minggu kemarin, yaitu kita belajar tentang para pelaku ekonomi, ya, itu ada rumah tangga keluarga atau konsumen, rumah tangga produsen atau perusahaan, rumah tangga luar negeri, dan rumah tangga pemerintah. Nah, sekarang kita akan membahas peran rumah tangga produsen. Peran rumah tangga produsen itu apa sih? Nah, sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Nah, kalian bisa perhatikan ini hubungan antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Lihat pada tulisan A, ya, yang tanda panah A, itu rumah tangga produksi menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dikonsumsi oleh rumah tangga konsumsi atau rumah tangga keluarga. Dari pembelian barang dan jasa tersebut, rumah tangga konsumsi membeli berupa uang, ya. Jadi rumah tangga produksi menghasilkan barang dan jasa kemudian dibeli oleh rumah tangga konsumsi. Nah, lihat yang C, itu rumah tangga produksi menghasilkan barang dan jasanya dihasilkan oleh rumah tangga konsumsi. Nah, kalian ingat bahwa faktor-faktor produksi itu salah satu contohnya adalah tenaga kerja. Nah, siapa yang membuat atau menghasilkan barang dan jasanya? Tentunya rumah tangga konsumsi, ya. Rumah tangga produksi memerlukan tenaga kerja, ya, ibu bapak kita. Nah, kemudian dari penggunaan jasa rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi memberikan upah berupa uang. Nah, uang tersebut nanti akan diberikan oleh barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produksi. Jadi rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen sangat erat kaitannya, ya, jadi memiliki hubungan yang sangat erat, ya. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produksi kemudian dikonsumsi oleh rumah tangga konsumsi. Nah, rumah tangga produksi juga tidak akan bisa menghasilkan barang dan jasa apabila faktor-faktor produksinya tidak terpenuhi. Nah, salah satu contohnya penggunaan tenaga kerja yang digunakan oleh rumah tangga konsumsi. Nah, sekarang rumah tangga produsen di Indonesia itu ada 3, ya. Pertama ada badan usaha milik negara atau BUMN. Dan kedua badan usaha milik swasta atau BUMS, dan terakhir koperasi. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan BUMN? Nah, BUMN itu, ya, salah satu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, jadi seluruh entitas BUMN berada di bawah pengawasan atau pengelolaan Kementerian BUMN yang diketuai oleh Menteri BUMN yang ditunjuk oleh Presiden. Nah, sekarang Menteri BUMN kita itu bernama Bapak Erick Thohir, ya. Menteri BUMN kita yang baru yang sudah dilantik oleh Bapak Jokowi. Nah, sekarang apa sih contoh badan usaha milik negara itu? Nah, Ibu memberikan 10 contoh. Sebetulnya banyak badan usaha yang dikelola oleh negara, ya. Badan usaha milik negara itu terbagi ke dalam 14 sektor, ya, anak-anak. Pertama itu adalah ada sektor akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman, industri pengelolaan, terus informasi dan telekomunikasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa profesional ilmiah dan teknis, konstruksi, pengadaan air, pengadaan listrik, pengadaan
perdagangan besar dan eceran, pertambangan dan penggalian, pertanian, kehutanan, perikanan, lahan yasan, transportasi pergudangan, terus patungan atau minoritas dan lain sebagainya. Ya, yang di 14 sektor yang dikelola oleh BUMN, dan itu banyak sekali. Nah, jadi banyak sekali ya contohnya. Perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh BUMN. Nah, Ibu hanya sebutkan 10 contoh PT yang dikelola oleh BUMN. Pertama itu ada Jasa Marga, kedua ada PT Pelabuhan, ketiga ada PT Pos Indonesia, keempat adalah Kimia Farma, PT Pindad, PT Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bio Farma. Nah, Jasa Marga itu jadi badan usaha milik negara di bidang konstruksi transportasi, khususnya perusahaan jalan tol ya. Jalan tol itu dikuasai oleh BUMN dengan PT Jasa Marga. Terus ada Pelabuhan Indonesia 1 sampai 4. Nah, ini bergerak pada jasa pelabuhan ya. PT Pelindo dari Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3, dan Pelindo 4. Terus ketiga ada PT Jasa Pos. Nah, ini sektor ini bergerak di bidang perposan atau kurir atau jasa keuangan. Terus ada PAL Indonesia. Nah, PAL Indonesia ini merupakan BUMN yang bergerak di industri galangan kapal ya. Ini terletak di Surabaya, Jawa Timur. Terus ada PT Kimia Farma. Nah, ini jenis BUMN yang menjadi perusahaan publik. Ya, Kimia Farma ini bergerak di sektor farmasi, ya, obat. Terus ada PT Pindad. Nah, Pindad ini merupakan salah satu contoh BUMN yang lebih fokus di bidang pertanian. Terus ada PT Bank BNI, terus Mandiri, BRI. Nah, ini ketiganya itu perusahaan yang bergerak di bidang perbankan ya. Terus yang ke-10 itu ada Bio Farma. Bio Farma merupakan bergerak di bidang kesehatan. Nah, ini PT ini jadi memproduksi vaksin dan antisera ya. Nah, jadi Bio Farma ini dituntut untuk berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk Indonesia. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini ada Semen Gresik, ada Telkom Indonesia, ini banyak sekali ya, ada Jam Sostek. Nah, sekarang contoh BUMS. Ini Ibu hanya sedikit memberikan contoh badan usaha milik swasta. Jadi kalau badan milik swasta itu ya dikelolanya oleh swasta ya, kepemilikannya juga oleh swasta atau orang per orang. Nah, apa saja sih contoh dari BUMS itu? Ada pertama PT Pupuk Kaltim, PT Union Metal, PT Jarum, PT Holcim, PT Krakatau Steel, PT XL Exia Tbk, PT Aneka Elektrindo Nusantara, dan Fastfood Indonesia. Nah, sekarang contoh koperasi. Koperasi ini contoh-contohnya Ibu ada contohkan ada 8 contoh koperasi. Ada koperasi produksi. Kalau koperasi produksi berarti koperasi tersebut menghasilkan produk atau jasa ya, produk. Terus ada koperasi konsumsi yang membeli ya. Terus ada koperasi simpan pinjam, serba usaha, koperasi pegawai negeri, koperasi pasar atau kopas, ada koperasi unit desa, ini lingkupnya di desa, dan koperasi sekolah atau lingkupnya di sekolah dengan beranggotakan warga sekolah ya. Nah, ini
peran rumah tangga produksi tadi di awal ya ada 3. Pertama BUMN, kedua BUMS, ketiga koperasi. Nah baik, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Bila ada hal yang kurang dimengerti, silakan tanya melalui WhatsApp Ibu di grup atau secara japri ya anak-anak. Nah, untuk tugas kali ini silakan catat materi PowerPoint yang sudah Ibu buat dan Ibu paparkan tadi ya di buku, lalu kalian foto ya hasil tulisan tangan kamu ya. Japri aja ya nanti hasil tugasnya japri ke Ibu. Nanti yang mengirimkan tugas berarti hadir pada kelas hari ini. Oke, Ibu cukupkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.